mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, profesi nurse. Nah, baiklah Bu, sesuai dengan kontrak kita kemarin, di sini saya ingin melakukan tindakan atau implementasi kepada Ibu terkait penyakit atau keluhan dan masalah yang sedang Ibu alami, yaitu asma. Nah, baiklah Bu, apakah Ibu dan juga Kakak bersedia? Bersedia. Baiklah Bu, yang pertama tujuan saya datang ke sini untuk melakukan tindakan ini agar Ibu dan juga Kakak paham mengenai penyakit asma itu sebagai apa. Maksudnya penyebabnya itu apa, kemudian ada gejalanya, dan juga bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit asma itu tidak kambuh kembali. Kemudian di sini saya juga akan mengajari Ibu bagaimana caranya batuk efektif supaya dahak yang ada dalam saluran pernafasan Ibu bisa keluar dengan baik. Kemudian saya juga akan mengajari Kakak bagaimana caranya untuk melakukan fisioterapi dada kepada Ibu sehingga dahaknya itu lebih mudah keluar. Kemudian Ibu juga mengalami sesak kan Bu? Nah, jadi di sini saya akan memberikan atau memberitahukan kepada Ibu bagaimana posisi yang terbaik supaya Ibu saat beristirahat merasa lebih lega dan mudah dalam bernafas, tidak mengalami sesak. Nah, di sini Bu, saya akan melakukannya, dan terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui sebelumnya atau ada yang sudah Ibu tahu mengenai asma ini? Kalau kena debu Ya. bisa kambuh. Kalau kena dingin juga kambuh. Oh iya Bu, berarti Ibu sudah lumayan paham ya Bu mengenai asma ini. Nah, baiklah Bu, di sini supaya Ibu dan juga Kakak jauh lebih paham lagi, saya akan memberikan leaflet sebagai pegangan kepada Ibu dan juga Kakak mengenai penyakit asma ini, sehingga Kakak dan Ibu jauh lebih paham apa itu yang dinamakan asma, kemudian penyebabnya apa, tanda gejalanya apa, cara mencegahnya bagaimana. Nah, di sini penyakit asma ini yaitu penyempitan saluran pernafasan, dan juga ini dapat kambuh atau berulang. Nah, ini tidak memandang usia berapapun bisa terkena yang namanya asma. Namun yang dapat kita lakukan di sini, yang dapat kita lakukan untuk mencegah asma ini adalah dengan cara kita menghindari yang namanya debu, atau bisa juga seperti serbuk-serbuk bunga, debu, kemudian seperti bumbu masakan. Itu juga bisa jadi faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya asma berulang atau kambuh kembali. Nah, di sini tanda gejala asma itu seperti sesak nafas. Ibu mengalami susah sekali untuk bernafas, kemudian nafasnya itu berbunyi seperti ni. Sebelumnya Ibu mengalami seperti itu? Nah, Ibu juga akan mengalami batuk-batuk terutama pada malam hari. Kemudian Ibu mengalami berkeringat. Kemudian pada serangan asma yang berat bisa menjadi dingin, pucat, dan juga sukar dalam berbicara, kesulitan berbicara Bu. Namun itu bagi yang sudah parah Bu. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang menyebabkannya itu. Yang pertama itu bisa juga karena stres, kemudian bulu-bulu hewan juga seperti kucing, bulu-bulu binatang gitu bisa menyebabkan juga. Terus aktivitas yang berlebihan atau terlalu capek. Nah, gitu Bu. Kemudian saat Ibu bersih-bersih di rumah, mungkin debu-debu itu bertebaran kan Bu. Nah, itu bisa menyebabkan Ibu juga sesak. Jadi caranya itu mungkin kalau Ibu bersih-bersih, Ibu bisa pakai masker gitu supaya Ibu tidak terulang lagi yang namanya asma. Nah, untuk ini cara untuk jika Ibu sesak gitu, kesulitan, nggak nyaman rasanya, Ibu bisa berbaring namun posisinya itu bersandar sehingga Ibu mudah untuk bernafas. Kemudian jika memang parah, Ibu juga bisa minum obat dan pergi berobat ke dokter sehingga masalah asma itu dapat teratasi. Nah, kita sebaiknya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah tahu faktor-faktornya, kita sebaiknya menghindari gitu apa hal-hal yang menyebabkannya. Nah, sejauh ini apakah Ibu dan juga Kakak memahami apa yang sudah saya jelaskan? Paham ya? Jadi saya di sini mau bertanya kepada Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh, sudah paham ya Bu. Nah, di sini saya yang bertanya kepada Ibu,
sejauh apa ibu mengerti terkait penjelasan saya tadi? Kalau misalnya itu menghindari debu, Oh iya, harus menghindari debu. Sudah itu kalau ada kayak ada bulu-bulu kucing itu harus dihindari. Iya. Dingin, Oh, berarti ini nggak boleh capek-capek. oh, iya, Bu. Oh, berarti ibu sudah paham ya, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, ibu paham mengenai penjelasan saya terkait asma ini. Nah, baiklah Bu, terima kasih ibu sudah mendengarkan dengan baik, sehingga saya berharap juga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa berguna apabila ada orang lain yang mengalami asma, ibu bisa menjelaskan kepada orang-orang tersebut. Nah, di sini Bu, lanjut pada tindakan yang kedua. Ibu kan saat saya kaji katanya ibu susah kalau misalnya istirahat itu tidak nyaman dan mengalami sesak gitu kan Bu. Iya. Nah, di sini saya akan memberikan posisi bagaimana supaya ibu itu beristirahat dan bisa bernafas dengan lega. Namanya itu posisi semi-fowler Bu. Posisi semi-fowler ini kita berbaring namun punggung kita itu bersandar Bu. Bersandar 45 derajat. Nah, baik Bu, caranya itu seperti ini. Apakah bisa langsung kita praktekkan Bu? Boleh. Ya. Begini ya Bu. Namun di belakang ini kita berikan dulu sandaran. Minta tolong Kak. Ya, terima kasih ya Kak. Nah, jadi begini Bu, ibu bisa bersandar. Ya. Nah, bersandar 45 derajat. Nah, kemudian ibu tidur terlentang seperti ini. Dan ibu rasakan bagaimana perbedaan saat ibu tidur terbaring biasa dan tidur dengan bersandar seperti ini. Apakah ibu merasakan ada perbedaan? Ada. Ada ya Bu. Jadi ibu merasa lebih lega seperti ini atau bagaimana Bu? Iya. Lebih lega ya Bu, lebih enak ya Bu. Nah, baiklah Bu, ini posisinya apabila nanti saya pulang, ibu bisa melaksanakannya secara mandiri di rumah ya Bu. Nah, baiklah Bu, kan ada nah, baiklah Bu, di sini kita masuk pada tindakan yang ketiga. Ibu bisa duduk kembali. Maaf ya Bu. Ya. Oh enggak. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan yang ketiga. Implementasinya itu saya mengajarkan ibu bagaimana fisioterapi dan batuk efektif supaya dahak ibu itu bisa keluar. Ibu kan mengalami batuk juga. Nah, baiklah Bu, sebelumnya kita bisa berpindah ke sana, boleh? Ya. Nah, baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan yang ketiga itu adalah fisioterapi dada supaya ibu pernafasannya jauh lebih lega lagi dan juga dahak ibu itu lebih mudah keluar. Nah, baiklah Bu, di sini sebelumnya saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian di sini saya menyiapkan perlak dan juga handuk. Kemudian saya juga menyiapkan putum spot, sputum pot. Kemudian saya juga menyiapkan nyerbeken. Nah, di sini saya akan meletakkan terlebih dahulu. Saya akan meletakkan terlebih dahulu di depan ibu supaya tidak kotor atau tidak terkena kotoran Bu. Permisi ya Bu. Kemudian saya meletakkan handuk di belakang di bagian punggung ibu. Ya Bu. Nah, kemudian ini nanti sputum potnya ya Bu. Jadi saat saya bilang ibu untuk membatukkan atau memberikan dahak di sini, ibu mengeluarkan dahak ya Bu, batuk sebagaimana ibu bisa batuk ya Bu. Dibuka itu. Nanti ibu buka kemudian batuk di sini ya Bu. Nah, Kakak di sini juga saya menjelaskan pada Kakak supaya nanti kalau misalnya ibu di rumah kesulitan bernafas dan ada dahak susah keluar, Kakak bisa melakukannya secara mandiri tanpa saya. Ya, gini ya Kak. Pertama, ibu tarik nafas dulu. Kemudian keluarkan nafasnya. Nah, di sini saya tepuk-tepuk punggungnya seperti ini tangannya.
melingkar seperti ini ya Kak, ditepuk-tepuk. Ini namanya tindakan atau teknik clapping. Kemudian ditepuk-tepuk, melingkar seperti ini. Kemudian Ibu tarik nafas yang panjang, kemudian keluarkan dari hidung ya Bu. 1, 2, 3, keluarkan. Sekali lagi Bu, keluarkan dari mulut. Lagi Bu, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, baiklah Bu, Ibu batukkan, Ibu tarik nafas dulu. Ibu keluarkan dari mulut, kemudian Ibu batukkan di tempat itu, Bu. Ibu letakkan di sini ya, Bu. Nah, baiklah Bu, setelah ini tindakannya dilakukan, Ibu bisa melakukan teknik ini secara mandiri di rumah. Kemudian saya juga di sini cara yang ketiga itu batuk efektif. Ibu tarik nafas dulu. Kemudian keluarkan dari mulut. Sekali lagi Bu, dari mulut dikeluarkan. Sekali lagi Bu. Nah, yang terakhir tarik nafas panjang dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut, kemudian batukkan di sini ya Bu. Batukkan di situ ya Bu. Dan juga Kakak, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan fisioterapi dada juga tindakan batuk efektif. Nah, di sini saya berharap tindakan yang sudah saya lakukan ini Ibu dan juga Kakak dapat mengerti, dan suatu saat jika Ibu mengalami asma lagi atau ada masalah saat dia batuk, Kakak bisa melakukan teknik tersebut kepada Ibu sehingga pernafasannya jauh lebih lega dan masalahnya itu dapat teratasi. Nah, Kakak, saya harap Kakak dan Ibu mengerti. Sampai sini, apakah Ibu dan juga Kakak dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan? Mengerti ya. Nah, baiklah Bu, apakah Ibu dan juga Kakak ada pertanyaan kepada saya? Enggak ada ya. Nah, kalau gitu saya yang bertanya kepada Ibu dan Kakak ya. Kan tadi saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada dan juga batuk efektif. Apakah Kakak dan juga Ibu bisa memberitahu saya tujuannya itu apa? Supaya dahaknya keluar, jadinya nafasnya nggak sesak, jadi bisa batuk, dahaknya keluar gitu. Oh iya, baiklah, berarti sejauh ini Ibu dan juga Kakak mengerti ya apa saja yang sudah saya jelaskan. Nah, saya kalau begitu saya pamit dulu. Saya juga berharap apa yang sudah saya jelaskan ini kelak dapat digunakan dan juga bermanfaat bagi Ibu dan Kakak. Dan saya harap tidak hanya berhenti di sini saja. Apabila ada orang di luar sana yang mengalami asma, Ibu dan juga Kakak bisa menyelesaikan atau bisa membantu mereka dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Baik itu posisi semi-collar, fisioterapi dada, batuk efektif, maupun penjelasan-penjelasan tadi bisa Kakak dan Ibu gunakan untuk Bu. Sekian implementasi atau tindakan yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih sama Ade udah ngasih implementasi sama ibu saya, jadi nggak sesak-sesak lagi. Terima kasih ya. Ya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya. Ya. Permisi Bu, permisi Ya, Kak. Bu.